Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog TV Senator.com bersama tamu kita Bapak Irman Gusman. Kita lanjutkan Pak Irman Gusman. Kelihatannya kalau kita mengacu pada penjelasan Bapak tadi, sekarang orang-orang daerah menjadi senang betul dengan adanya desentralisasi yang makin bagus barangkali begitu ya, karena ada undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah sehingga banyak dana-dana mengalir ke daerah. Bagaimana penjelasan Anda? Ya itu tadi, dalam merespon adanya sentralisasi, kan tidak mungkin mengelola Indonesia begini besar ini dari Jakarta. Gitu. Nah jawabannya adalah bagaimana kita memberdayakan daerah melalui rezim desentralisasi dan otonomi. Jadi semangat daripada desentralisasi dan otonomi itu adalah memberikan ruang yang luas bagi daerah itu untuk mensejahterakan dirinya. Gitu. Itu yang hakiki. Nah, dalam konteks hubungan pusat dan daerah dalam konteks keuangan, adanya perlakuan adil terhadap daerah yang menghasilkan sumber daya alam kan sewajarnya juga mendapat lebih banyak daripada daerah yang lain. Nah, zaman dulu, zaman katakan Orde Baru, semua hasil dari Indonesia itu kan dikumpulkan ke Jakarta. Dengan formula berdasarkan jumlah wilayah dan penduduk dibagikan. Jadi ada satu provinsi yang merasa teruntungkan. Nah, daerah lain karena penduduknya nggak banyak, merasa dirugikan. Padahal dia merasa sumber daya alam itu dibawa semua ke dia gitu. Nah, jadi sekarang itu bagi daerah-daerah yang penghasil, berbeda bagi hasilnya dengan daerah yang tidak penghasil. Ambil contoh, katakan untuk Kalimantan Timur. Kalau dulu kan tidak ada membagi keuangan pusat dan daerah. Sekarang dalam gas 70 pusat, 30 daerah. Dan 70 ini kan dibagi ke seluruh provinsi di luar Kalimantan Timur. Kemudian minyak 85, 15. Hanya khusus daerah Aceh dan Papua yang mempunyai formulasi yang diberikan banyak dalam bagi hasil itu dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Dan itu hanya dibatasi selama 20 tahun. Diberi dia 1% dari dana perimbangan itu, ya. Begitu juga yang di Papua. Nah, supaya diharapkan ujung timur Indonesia dan ujung barat itu bisa lebih mempercepat, mengakselerasi pembangunan supaya gapnya itu nggak begitu jauh. Kalau demikian, negara-negara yang negara atau daerah-daerah yang miskin, yang sumber daya alamnya kecil, pendapatan atau dana pembangunannya dari mana, Pak? Ya itu yang saya katakan tadi, otonomi dan desentralisasi itu spiritnya adalah memberikan ruang bagi masyarakat yang di daerah itu, termasuk juga bupatinya, wali kotanya, kelompok usahanya, petaninya, untuk merumuskan bagaimana dia mensejahterakan masyarakatnya. Nah, daerah pusat memberikan ruang untuk itu. Setiap daerah itu kan lain-lain karakteristiknya. Mengelola sebuah provinsi di NTT tentu berbeda dengan provinsi yang ada di NTB saja katakan, atau Bali, atau lain sebagainya. Nah, inilah menurut saya hakikat daripada otonomi itu, mendorong para daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berdasarkan nilai-nilai value yang ada di sana, sehingga dengan itu mereka akan lebih cepat lagi untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya. Oke, Pak Irman Gusman, kaitannya dengan globalisasi, kelihatannya kepentingan daerah ini bisa tergusur kalau tidak dilindungi, seperti buah-buahan dari Medan, kemudian dan lain-lain lah. Kalau nggak ada perlindungan petani gitu, kepentingan daerah bisa hilang. Seperti apa perjuangan Bapak untuk melindungi mereka? Ya, tentu ini adalah tugas negara ya, dalam ini pemerintah pusat untuk dalam berinteraksi dalam globalisasi itu tentu harus ada batasan-batasan, sehingga jangan nanti globalisasi itu ya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya. Untuk itu menurut saya kebijakan yang tepat itu penting untuk bisa menjawab kepentingan bangsa kita dalam berbagai bidang. Ambil aja contoh, hampir sebagian besar masyarakat kita ini kan hidup di pertanian. Ini kan suatu ironi apabila pertanian kita itu tidak tumbuh sebagaimana mestinya gitu.
Nah, padahal kita mengatakan soal pangan itu bukan lagi soal hanya sekedar ketahanan, tapi kedaulatan. Kalau disebut kedaulatan, at all cost kita harus apa namanya? Harus hadir gitu. Nah, kalau ini menjadi kedaulatan, tentu hal-hal yang mengganggu kepentingan pangan kita, tentu kita harus cari cara dengan cerdas supaya tidak melanggar perjanjian internasional ya, untuk melindungi kepentingan masyarakat kita yang terlibat dalam aktivitas itu. Pak, ironi kalau misalnya Indonesia yang lautnya luar biasa, garam sampai impor kan, Pak? Ya, saya kan sudah menyampaikan itu pada pidato 16 Agustus 2011. Yang kata lagu Kus Plus, katanya tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, tapi jangankan keju, singkong pun kita impor. Itu ada lagu dangdutnya itu. Okay. Nah, kalau zaman dulu, zaman Orde Baru kan kekayaan diambil dulu semua ke atas, ke pusat, baru nanti dibagi merata. Penjelasan Bapak begitu. Ya, itu kalau dari aspek ekonomi. Ya, tapi sentralistik itu bukan hanya aspek ekonomi, bahkan kekayaan sosial budaya masyarakat pun tidak ada ruang untuk bersemi gitu. Terjadilah dominasi budaya tertentu, atau karena memang Jakarta itu adalah pusat segala-galanya, sehingga terjadilah secara tidak langsung dominasi budaya Jakarta ke daerah-daerah. Coba orang-orang di daerah itu kalau bicara pun sudah seperti lebih lagi daripada orang Jakarta. Akhirnya mereka nggak punya identitas. Padahal kan sesungguhnya dia harus menjadi dirinya. Ya, daerah itu apa, dia orang Kalimantan dengan nilai-nilai budayanya, orang Ambon dengan nilai budayanya, orang Minang dengan nilai budayanya. Nah, tetapi mereka kokoh dalam NKRI itu. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi dominasi pusat yang kuat itu bukan hanya saja di bidang ekonomi, tapi jauh juga di bidang-bidang lain. Nah, akibatnya masyarakat yang ada di daerah itu tercerabut identitasnya, sehingga mereka kehilangan jati diri. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Oke, jadi sebetulnya pemberian ruang gerak yang seluas-luasnya kepada daerah, sehingga menimbulkan kreativitas, bagaimana agar mereka dengan kemampuan akal atau pendidikan maupun sumber daya yang ada bisa membangkitkan. Itu, iya, jadi jangan hanya faktor uang. Uang tuh perlu, tapi tidak segala-galanya. Tapi kalau di Jakarta memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Ya, itu kan karena kesempitan kita melihat dalam membangun itu. Ya. Jadi saya banyak kenal orang yang sudah jauh mempunyai uang seperti itu, uang tuh nggak lagi faktor dominan gitu. Jadi apanya itu kan mindset yang keliru. Sama saja mindset yang keliru, seolah-olah nilai yang ada di kelas itu adalah segala-galanya. Kalau kita ikuti, apapun caranya, itu nggak benar. Coba ya kan, malah berlomba-lomba guru supaya lulus UAN semuanya. Itu salah gitu loh. Padahal sekolah itu adalah mendidik dari tidak tahu menjadi tahu, dari nggak tahu sopan santun jadi sopan santun, dari tadinya nggak percaya diri. Itu prosesnya. Nah, kita simplicity, kita sederhanakan. Sekolah itu adalah bagaimana dapat A, 9, 10. Kan nggak begitu. Jadi seolah kehidupan ini hanya untuk cari uang. Padahal uang itu belum tentu juga membawa kesejahteraan gitu. Kalau kita contoh dalam tingkat negara. Singapura kan katanya apa? Negara yang termasuk makmur di dunia. Saya kemarin kedatangan kawan lama di Singapura puluhan tahun, tapi orang Amerika dari Inggris. Kemarin dia datang, dia cerita begini. Singapura ini negara yang dianggap negara yang rakyatnya paling komplain, yang paling tidak happy hidupnya. Padahal secara ditanya tabungan per individu orang di Singapura itu mungkin nggak ada yang kurang dari 500 juta rupiah. Cukup. Tapi diukur dengan indeks kebahagiaan, dia orang yang tidak berbahagia. Jadi jangan dilihat secara fisik saja. Iya itu. Jadi uang nggak segala-galanya. Oke, jadi kita ngikuti teori Maslow itu kan bertahap nih kan. Kalau sampai pada tahap yang atas kan bukan uang sesungguhnya, tapi kebahagiaan itu sesungguhnya. Jadi balik kepada apa tujuan hidup manusia barangkali. Itulah menurut saya kita kembalikan tujuan pembangunan Indonesia itu adalah bagaimana sejahtera lahir dan batin. Nah,
batin itu ukurannya kan nggak bisa dikuantifisir gitu ya. Itu yang saya katakan, banyak negara kayak Jepang, Korea, secara lahirnya kaya, tapi batinnya kosong. Makanya diukur indeks happiness index, itu sekarang menjadi salah satu primadona untuk mengukur kemajuan sebuah negara. Itu rata-rata mereka rendah gitu. Ya, jadi belum tentu orang punya uang. Saya kan banyak punya teman punya uang miliarder dolar. Tapi hatinya gersang. Tapi nggak bahagia, karena dia nggak pandai hidup. Ada orang yang saya pernah datang ke sebuah lorong masyarakat lagi banjir di Jakarta. Ya, saya datang gitu, padahal lagi kerja. Saya lihat wajahnya itu bahagia gitu, kayak orang habis ketemu Tuhannya gitu loh. Daripada orang yang kaya tapi kosong gitu loh. Nah, kembali ke kita gitu. Nah, tapi tentu maksud saya tidak se-ekstrim itu saya membandingkan. Tentu pada kebutuhan minimum manusia yang layak itu harus terpenuhi gitu. Yang paling idealnya gitu. Tapi bukan segala-galanya ukuran itu adalah materialisme. Oke, saya kira bisa kita lanjutkan nanti. Pemirsa, Anda masih dalam Dialog TV Senator.com bersama kami, Saifur Rahman Al-Banjari. Tetaplah di TV streaming ini.